Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah setiap kami Tuhan, Kau memulihkan setiap kami Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang akan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita semua yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, masih siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan mari kita semua. Kita semua umat pilihan-Nya, dengarkan panggilan-Nya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi wajah umat pemenang. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan-Nya, dengarkan panggilan-Nya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi wajah umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekuk, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. mari sekali lagi kita katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan-Nya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekuk, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata.
kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Dengan kasih Kristus saya undang untuk bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya undang hambanya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, inilah iman yang makin bertambah, dan kami percaya, bahkan kami mengalami, dan kami akan terus berpegang teguh kepada Engkau, sebab Engkau berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang hari yang ditentukan, hari pertemuan antara kami dengan Engkau. Dan ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkaulah yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan, bukan sebab kuat dan gagah kami, bukan karena kami pandai menjaga diri, tetapi semua adalah karena Engkau yang masih memberikan anugerah kepada kami. Dan hidup yang Kau berikan ini, kami percaya Tuhan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami membalas akan segala kebaikan-Mu dan kebajikan-Mu yang berlaku dalam hidup kami sampai hari ini, bahkan seterusnya dan seterusnya. Berikan kami kekuatan, dan kami akan terus beriman dan percaya kepada Engkau, sampai pada saatnya kami melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam apapun yang menjadi rencana kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang akan berbicara pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama
kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Yes, adalah pertolongan Tuhan, adalah kesempatan yang Tuhan berikan, adalah kebaikannya, adalah damai, adalah sukacita. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang belum selesai? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah memang tidak akan pernah berhenti, tetapi Tuhan juga tidak akan berhenti untuk menolongmu. Halo. Oke, hari ini kita akan disertai, maksudnya ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus ya. Karena kita sudah komit setiap bulan di minggu pertama ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Kita langsung aja dah baca dalam Wahyu. Wahyu pasal 1 mulai ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan bagi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dah, cukup sampai situ saja. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita baca ini, apa yang tersirat di dalam hatimu terhadap firman ini yang di dalam kitab Wahyu? Sangat jelas ya, bahwa ternyata ini dikatakan dari Yesus. Ternyata hatinya Yesus itu yang adalah kasih, dan Yesus itu mengasihi orang berdosa. Memang kita tahu, kita pelajari bahwa Yesus benci dengan dosa, karena dosa membuat kita masuk neraka, dosa membuat kita dihukum. Yesus benci dengan dosa, tetapi terhadap orangnya Yesus tetap mengasihi. Itu sebabnya yang diajarkan adalah kasih, damai, sukacita, pengharapan gitu ya. Jadi hal pertama yang kita baca tadi, Yesus mengasihi orang berdosa, walaupun Yesus sendiri benci dengan dosa. Banyak bukti-buktinya, banyak contoh-contohnya tentang Yesus mengasihi orang berdosa ini banyak. Apakah perlu kita baca? Saya rasa nggak usah lah ya. Kita langsung saja secara lisan gitu. Ya, kita kasih contoh seperti siapa sih? Saulus. Saulus itu yang menjadi Paulus. Waduh, dia itu yang menganiaya orang-orang percaya. Stefanus itu juga mati di tangannya. Nungguin Saulus loh. Begitu Saulus datang, ya rajam, ini hukumnya berdasarkan hukum ini, ada dasarnya tuh. Matilah Stefanus. Tetapi sekali lagi Yesus mengasihi orang berdosa. Lalu dalam suatu perjalanan dia melihat sinar, lalu dia jatuh, lalu Saulus itu mendengar, ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suatu kata-kata yang begitu penuh dengan kasih, seakan-akan seperti suatu penyataan gitu ya, bahwa sesungguhnya yang kau aniaya itu bukan mereka tetapi aku. Lalu Saulus bertobatlah gitu secara cepat aja gitu ya, bertobat, berubah namanya jadi Paulus. Dan saudara tahu, hampir separuh dari perjanjian baru ini adalah tulisannya beliau dalam ilhaman Roh Kudus. Siapa lagi contohnya?
Yesus sendirilah waktu disalib udah lagi kritis gitu ya, udah kritis, udah mau ajal, udah ancur-ancuran. Kalau menurut kitab Yesaya mengerikan, sampai wajahnya tidak lagi seperti manusia, udah tidak kentara lagi, hancur gitu ya. Dalam keadaan seperti itu, Yesus masih bilang, "Iya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka," kan tersalib begitu ya, "sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi jelas ya, itu hati yang mengasihi orang berdosa. Walaupun Yesus sekali lagi benci sama dosa, tapi dari contoh-contoh itu, waktu kita baca Wahyu, berarti benar, Yesus itu bukan omdo tahu, omong doang, enggak. Dalam perbuatan dan perkataannya itu pas, sama persis ya. Jadi itulah Yesus mengasihi orang berdosa. Halo, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaanmu dulu? Bagaimana saat-saat Yesus memanggil engkau, melepaskan dari dosa-dosamu, dari perbuatanmu yang sia-sia, untuk masuk dalam terangnya yang ajaib, istilahnya, untuk masuk dalam anugerah, dalam penyertaannya. Dia tidak pernah memperhitungkan lagi perbuatanmu yang dulu. Itu semua sudah dikubur. Bahkan dikatakan, "Aku melupakan." Dan kalau kita ada hari ini, kalau sebentar kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus, kita ingat bahwa Yesus yang penuh kasih itu, Dia mengasihi saudara dan saya, bukan ketika engkau sudah makmur, udah jadi bos, bukan. Bukan ketika engkau sudah lulus, udah mapan, udah kerja, udah bagus, bukan. Bahkan pada saat engkau hancur sekalipun, pada saat engkau merasa aku ini sudah gagal, aku ini orang berdosa, aku ini salah jalan, aku ini sudah terlanjur, aku ini tidak ada kata terlambat. Di saat itulah, itu bagaikan engkau yang kecebur, hampir tenggelam gitu istilahnya, lalu tangan yang kuat itu tiba-tiba pegang engkau, karena kuat Dia angkat engkau. Sehingga seperti Raja Daud berkata, "Terkadang aku sampai masuk dalam dunia orang mati dan sudah enggak mungkin muncul lagi, tetapi Allah mengangkat engkau." Dia bukan cuma mengangkat engkau jadi hidup lagi, tapi kalau Allah yang angkat, Allah mengangkatnya itu enggak tanggung-tanggung. Dia akan angkat terus ya, setelah Dia sucikan, Dia kuduskan, Dia angkat bahkan jadi mulia di hadapannya dan di hadapan orang-orang. Dan itulah kita karena pengorbanan Yesus. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya sama saya, "Pak Pendeta," ada yang manggil saya pastor, ya terserah mereka lah gitu ya, kan itu ditonton oleh siapa saja. Dia nanya gitu, "Kenapa sih?" gitu ya. Bahkan juga ada teman saya yang pendeta juga nanya juga. Jadi karena udah banyak pertanyaan ya, jadi ditanya gini, "Kenapa sih itu namanya GBI Jatinegara, Gereja Betel Indonesia Jatinegara? Kan di Jatinegara itu banyak gereja Betel." Gitu ya. Iya betul, Jatinegara itu nama kecamatan. Jadi kami ini Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, gitu ya. Jadi ditanya begitu, "Kenapa namanya kok GBI Jatinegara?" Gitu. Bahkan teman saya yang pendeta juga nanya sama saya. Saya ceritakan, waktu itu suatu ketika
kita mengundang seorang pendeta senior. Saya nggak sebut namanya ya. Pendeta senior itu bapaknya ketua GBI yang sekarang nih, ya. Saudara tahu nggak ketua GBI yang sekarang nih, Gereja Betel Indonesia? Kalau saudara nggak tahu itu kelewatan, ya. Nah, jadi bapaknya itu pasti seorang pendeta senior. Kita sedang mengundang ke sini, dan saat itu sedang berkumpul pendeta Gereja Betel Indonesia se-Jakarta Timur. Dulu namanya sektor timur gitu ya. Jadi ada kayak sektor-sektor kayak di BSD gitu ya. Kalau sekarang namanya perwil wilayah. Jadi sedang berkumpul, lalu diundanglah bapaknya. Jadi yakin ini adalah pendeta senior. Jadi pendeta hamba Tuhan tersebut ya bukan seminar sih kali ya, karena senior seringkali dimintakan wejangan-wejangannya gitu ya, atau menceritakan pengalamannya untuk yang muda-muda gitu. Lalu singkat cerita nih, berangkatlah dari Bandung. Teleponin kan, waktu itu diteleponin sama ketua sektornya. Teleponin, ya kami sudah berangkat dari Bandung. Alamatnya sudah tahu kan, sudah ya udah tahu, di Jalan Bekasi Timur gitu ya. Oh ya, oke. Berapa menit kemudian diteleponin lagi. Oh iya, sudah di tol. Rupanya dari Bandung lewat Puncak terus ke tol Jagorawi mungkin ya. Kayaknya begitu deh. Terus pendeta-pendeta sudah nungguin di sini nih, bukan di ruangan ini, ruangannya masih di bawah. Ruangannya masih di bawah, udah nungguin dari jam 1, jam 2 sampai jam 3. Udah lapar gitu ya. Udah nungguin, terus saya bilang, "Coba diteleponin lagi. Alamatnya jelas apa enggak?" Teleponin lagi. "Iya, saya sudah di Bekasi Timur nih. Sebelah mana?" Kata bapaknya si ketua GBI ini ya. "Sebelah mana?" Tuh kan saya bilang, ternyata salah pengertian. Ya bukan di Jakarta Timur, bukan di Bekasi Timur, di Jakarta Timur, di Jatinegara, Jalan Bekasi Timur gitu ya. Akhirnya balik lagi muter, akhirnya sampai gitu ya. Jadi itu pengalaman. Lalu ya hamba Tuhan senior itu memberikan ya pengalamannya baik sekali ya, karena itu sebagai orang tua memberikan pengalaman. Nah itu sebabnya sejak saat itu kami selalu menyebutnya Gereja Betel Indonesia Jatinegara. Baru di bawahnya Jalan Bekasi Timur 1 nomor 19 gitu ya. Ya jadi buat Bapak Ibu yang pernah bertanya ya, memang di Jatinegara itu banyak gereja Betel, tapi karena kejadian itu lalu kami selalu menyebutnya Gereja Betel Indonesia Jatinegara. Di map juga begitu, ada seorang teman ingin berkunjung, ikut beribadah. Saya bilang, "Ini alamatnya." Gitu. "Kamu udah jelas belum?" "Ah, gampang," katanya. "Saya udah coba, begitu saya pencet map, saya tulis itu, mapnya langsung nunjuk ke gereja kamu," katanya. Oh, rupanya lama-lama si Bapak Google juga udah paham tuh ya, Bapak Ibu saudara. Oke, jadi itu sekedar menjawab sepintas. Kembali lagi tentang Yesus. Jadi hatinya Yesus yang penuh dengan kasih itu harus juga merupakan hatimu, karena engkau sudah dikasihi oleh Yesus. Karena engkau, saya juga termasuk, karena kita sudah mendapat anugerah dari Yesus. Jadi hatinya Yesus
Kalau seperti hatimu, berarti seperti yang Yesus katakan, sampai engkau sama seperti aku. Dulu orang bilang, wah nggak mungkin lah Pak Pendeta, kita kan manusia biasa, kita penuh dengan kekurangan gitu ya, kita ini daging lemah. Itu memang alasanmu aja. Tapi kalau Yesus bilang sampai engkau seperti aku, artinya bisa. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia beneran loh, bukan manusia setengah dewa gitu ya, atau manusia Superman sehingga kuat. Enggak, manusia beneran. Kalau engkau renungkan, manusia beneran bisa berdosa enggak? Bisa. Bukan enggak bisa, bisa. Tetapi Yesus sudah membuktikan bahwa dia bisa untuk tidak berdosa dan taat kepada Bapa, istilahnya ya, kepada Allah, kepada Bapa. Nah, begitu juga kita. Kalau hatimu sama seperti hatinya Yesus, berarti aku kasih jempol deh. Ya, berarti hatimu itu isinya kasih. Yang namanya kepahitan, yang namanya kebencian, yang namanya dendam, udah kau buang saja. Itu urusan mereka. Ya, apakah mereka menyakiti engkau, apa engkau difitnah, atau engkau dirugikan, mungkin salahmu sendiri atau salahnya dia, enggak usah jadi masalah. Ya, karena itu akan membuat hatimu terluka. Padahal Yesus sudah memberikan kasih agar engkau bahagia menghadapi hidup ini. Oke? Jadi hal pertama kita baca tadi, kita tahu Yesus mengasihi kita walaupun saat itu kita masih berdosa. Yang kedua, dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa kita dalam dosa kita sudah disucikan oleh darahnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita nih yang berbisnis, yang berdagang, punya toko, punya kios gitu ya, atau berbisnis apa saja lah, kalau kita berhutang dagang nih, ya kirim barang, dikasih tempo misalkan 2 minggu gitu ya, setelah 2 minggu kita harus bayar toh. Ketika 2 minggu ternyata uangmu kurang gitu, omsetnya lagi menurun, lalu engkau telepon pabrik, bos tolong deh ditangguhkan dulu. Loh kenapa? Tumben nih gitu ya, tumben ya, nih lagi keadaan sepi, rupanya bosnya ini bos baik hati nih. Oke lah, aku paham memang keadaan seperti ini, jadi kapan? Ya ditangguhkan 2 minggu lagi, jadi bulan depan ya. Baiklah, tapi usahakan ya jangan terlambat gitu ya. Lalu setelah 2 minggu itu ternyata benar, dan kau ini kan orang benar toh, orang benar, orang jujur, pengusaha baik gitu ya, dan sudah ada pula, lalu engkau bayar. Ketika engkau bayar, itu bonnya itu ya disetempel lunas gitu ya. Soal engkau bayarnya dengan tunai, apa engkau transfer, atau engkau buka giro gitu ya, itu enggak jadi masalah. Tetapi ketika engkau bayar disetempel lunas, udah selesai urusan. Engkau sukacita aja, besok engkau berbisnis lagi gitu ya. Nah masalahnya, hutang dosa itu kau bayarnya mau pakai apa? Karena upah dosa itu maut gitu, depannya manusia hilang kemuliaannya gitu ya, jatuh dalam dosa. Kau mau berbuat baik, coba deh hitung-hitung antara kebaikan dan kejahatan dalam tanda kutip. Engkau mikir jahat aja juga dosa. Kau nggak bisa bilang dosa kecil, dosa besar. Ada dosa putih, ada dosa hitam, ada dosa abu-abu. Ada yang nanya sama saya gitu, anak-anak muda lagi.
Enggak, sama aja. Upah dosanya itu mana? Neraka. Kau nggak bisa bilang, masa sih Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang penuh dengan kasih, masa sih dia tega kalau orang baik dicemplungin ke neraka? Kau nggak bisa bilang begitu. Orang baik menurut engkau, tapi coba lihat, periksa belek dadanya, dosanya dengan kebaikannya, banyakkan dosanya, ya terpaksa neraka. Sebab kan setiap manusia harus menghadapi pengadilan pada hari akhir. Nah, Yesuslah, ceritanya sih panjang ya, saya singkatkan sajalah. Menurut iman kita, Yesuslah darahnya yang menyucikan. Kita baca deh satu ayat. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Ibrani berkata, darahnya sendiri, darah Yesus oleh rohnya ditumpahkan untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita layak untuk memperoleh sorga dan layak untuk memperoleh segala kebaikannya. Kalau engkau tidak merasakan itu, berarti ada yang belum pas, yang harus kau perbaiki dalam hidupmu, dalam hidup kita, begitu. Suatu ketika ada yang bertanya sama saya, tentunya ini adalah keluarga yang baru belajar tentang iman Kristen, dan untungnya dia bertanya pada orang yang tepat gitu ya. Jadi ditanya begini, Pak Pendeta, itu loh, aku belum begitu paham ketika dikatakan Yesus mati, bangkit untuk menebus dosa umat manusia gitu. Satu orang mati untuk seluruh umat manusia. Itu aku belum masuk nih dalam logika. Memang iman itu jangan dipikir-pikir pakai logika, pakai prestasi-prestasi gitu ya, kayak statistik gitu. Memang iman itu kan, hidup Kristen hidup karena iman dan percaya adanya di hati. Kita nggak disuruh mikir-mikir yang susah-susah begitu. Lalu kata dia, saya bingung katanya, bagaimana, tolong deh dijelaskan. Dan yang bertanya ini, walaupun dia baru belajar gitu ya, baru mulai tahu apa sih gitu, tapi ternyata dia itu selalu mengikuti. Dan kita ini kan seolah-olah kayak melakukan pendidikan gitu ya, nggak bisa seperti sekolah gitu, pendalaman Alkitab, tidak, tapi melalui pendidikan pelan-pelan gitu. Dan dia selalu mengikuti, sebab saya tahu dia tuh hafal, yang tanggal sekian begini Pak Pendeta, yang rupanya mengikuti gitu, bukannya yang sekali doang besok hilang lagi, enggak, ngikuti gitu. Lalu saya jelaskan, apakah kau pernah juga mendengar kisah tentang seorang gembala yang bernama Daud, yang waktu itu berperang dengan seorang laskar yang gagah perkasa tinggi yang namanya Goliat? Oh iya, saya tahu pernah itu gitu ya. Nah, aduh, Tuhan tolong saya memberikan hikmat. Lalu saya kisahkan, Daud itu memang dia itu kalau diukur gitu kan nggak sepadan lah gitu,
Tapi kan karena pertolongan Tuhan, singkat cerita gitu ya, lalu dia berhadapan. Walaupun kakak-kakaknya, bahkan raja saat itu juga agak khawatir gitu ya. Kamu ini nggak biasa berperang, berani-beraninya gitu ya. Tapi Daud seorang yang percaya, seorang yang beriman. Lalu singkat cerita, engkau mengikuti tuh apa yang dilakukan oleh Daud dengan senjata yang sederhana gitu ya. Lalu dikatakan oleh karena kekuatan dan anugerah Tuhan dan seterusnya lah. Lalu matilah itu si tentara besar yang bernama Goliat itu ya, dengan batu yang terbenam di otaknya, begitu saya jelaskan gitu. Oh iya Pak Pendeta. Dipenggal kepalanya, dibawa. Lalu apa yang terjadi? Seluruh tentara ya, bahkan raja bersorak-sorak, "Hore, kita menang gitu." Bahkan ketika pulang rakyat umat itu ya, semua bersorak-sorak, kita semua menang gitu ya. Sekarang saya mau bertanya, yang berperang itu siapa? Daud. Berperangnya rame-rame? Enggak, sendirian. Halo, sendirian Daud. Loh, aneh ya, orang Daud yang berperang sendirian, kok yang menang rame-rame? Nah gitu ya. Nah jadi begitu juga Yesus. Ketika Yesus mengalahkan maut, lalu mereka yang percaya, yang ikut dalam namanya juga mendapat kemenangan itu. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, oleh darah Yesus kita disucikan. Tapi Yesus selalu bilang, kau jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah dalam hidup baru, dalam kasih sejahtera, dalam anugerah. Terakhir ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu ia mengangkat kita menjadi umatnya. Mengangkat kita menjadi umatnya artinya menjadi satu kesatuan untuk dapat menerima seluruh kebaikan-kebaikannya. Dan juga kita diangkat bahkan dimuliakan dalam kasih dan anugerahnya. Ini anugerah besar. Jadi bukan cuma diselamatkan lalu dicuekin aja, udah lo sono lo, dasar lo dulunya begitu, orang berdosa sono. Enggak. Habis disucikan lalu dimasukkan di dalam satu kesatuan orang kudus dalam tanda kutip gitu ya. Lalu kita memperoleh kebaikan-kebaikan. Sejak saat itu berubahlah hidupmu. Mungkin engkau tetap sama gitu ya badannya, tapi dalamnya, batinnya dan berkat-berkat serta pertolongan itu berubah, bahkan sampai dikatakan lalu dimuliakan oleh Allah. Terakhir kita baca Dua Tesalonika 1 ayat yang ke-11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kitab Tesalonika berkata, lalu Rasul Paulus berdoa nih, supaya kita semua disucikan dan menjadi layak, dan apa yang kita kerjakan seperti iman kita ya itu terjadi. Kan Yesus selalu bilang, jadilah sebagaimana imanmu gitu ya. Dan juga kita sekali lagi dikatakan diangkat menjadi mulia, menyempurnakan kehendak kita untuk suatu
kebaikan, lalu kita berbuat baik lagi. Kita sudah tidak lagi berbuat yang di luar, tetapi selalu yang kita buat kebaikan-kebaikan, dan itu adalah anugerah, dan Tuhan memberikan kebajikannya dalam kehidupan kita. Bukan cuma bagi kita, juga akan turun kepada anak-anak kita sampai cucu-cucu kita. Seperti Timotius kepada Winike, juga kepada Louis neneknya. Itulah kebaikan Tuhan ketika kita melakukan. Dan itu semua hanya mungkin terjadi karena korban Kristus, karena kasih. Taruh hati Kristus yang adalah kasih dalam hatimu, dan itu adalah wujud sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kuat ya, tetap semangat, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah bisa mempersiapkannya, juga yang di sini di tempat ibadah ini juga kita bisa mempersiapkannya, dan pelayan-pelayan Tuhan, singer, song leader, juga pelayan perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri. Kita angkat pujian yang tadi kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Petugas perjamuan kudus dipersilahkan mempersiapkan diri. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas Kau Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Kamu ya Tuhan.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, mohon berkat atas roti dan anggur ini. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu itu sudah lebih daripada cukup untuk mengatasi setiap permasalahan kami Tuhan, dan itu lebih daripada cukup untuk menyatakan bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Sekalipun kami seringkali menyakiti hati-Mu, seringkali kami tidak sadar bahwa itu membuat Engkau menjadi bersedih, tapi tidak mengurangi kasih-Mu kepada kami. Itu sebabnya hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Dan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga setiap kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, jaminan kesembuhan itu menjadi milik kami. Demikian pula anggur yang akan kami minum, yang merupakan lambang tubuh-Mu, sebab tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan darah-Mu itu Tuhan yang menyucikan segala kesalahan kami. Siapa di antara kami yang tidak pernah bersalah? Tetapi hari ini ketika kami minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, biar kiranya kami menjadi baru di dalam nama Yesus. Seperti Engkau berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadikan kami baru, berikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan kami terus berjalan bersama dengan Engkau selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau, sehingga kami bangga kepadamu Tuhan, dan firman-Mu digenapi. Dan hamba-Mu ini mohonkan berkat atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu ketika sakit, maka jaminan kesembuhan menjadi milik kami dalam nama Yesus. Demikian juga anggur yang akan kami minum, yang merupakan lambang daripada darah-Mu, dan darah-Mu itu membuat kami menjadi suci kembali, hidup baru bersama dengan Engkau, dan setiap hari kami menjadi baru di dalam darah-Mu, di dalam kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, Dia jamah segenap hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hidupku
Ya Tuhan, dan beri damai di hatiku. Semua berdua dan aku tahu Yesus damai ku jadi biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjamah engkau. Dia yang paling peduli kepadamu, Dia yang paling ngertiin engkau, Dia yang paling paham. Seringkali yang terdekat sekalipun bisa nggak paham, tetapi Yesus tahu karena Dia ada di hatimu. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus, Dia mati, Dia hancur, itu buat kita. Ketika engkau sedih, ketika engkau sakit, ketika engkau menghadapi sesuatu yang berat, dan kau ingat Dia sudah mengalami lebih berat, dan Dia juga jamin kesembuhan itu. Biar kiranya ketika kita makan roti ini, jadilah sebagaimana imanmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang anggur, angkat tinggi-tinggi dan percaya bahwa ini adalah darah Kristus yang Yesus sendiri bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Dengan iman, dengan percaya, angkat pujian ini. Ya Tuhan, inilah kami, iman yang Kau izinkan untuk bertumbuh dalam nama Yesus. hatiku percaya, selalu ku Katakan, selalu aku percaya Tuhan. selalu percaya, Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
dengan iman, dengan sukacita, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman dan telah memimpin perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini